Adik-adik, pernahkah kalian melihat bak mandi? Pasti pernah kan? Nah, jika kalian amati bagaimana bentuk bak mandi tersebut, apakah termasuk bangun ruang si datar? Menurut kalian, bagaimana cara menghitung volume air dalam bak mandi? Mau tahu? Yuk simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kakak Aulia Fajriah Meliana yang akan menjelaskan pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, Kak Alfa akan membahas materi kelas 8, yaitu tentang bangun ruang sedatar. Menurut kalian, ada apa aja sih bangun ruang sedatar itu? Kak Alfa sebutkan ya, bangun ruang sedatar ada kubus, balok, prisma, dan limas. Kali ini bahasan kita yaitu tentang volume bangun ruang sedatar. Jadi tonton terus ya videonya sampai akhir. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai volume bangun ruang sedatar. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Tujuannya agar adik-adik mampu menentukan pola tertentu untuk mengetahui turunan rumus volume kubus dan balok. Dapat menghitung volume kubus dan balok. Adik-adik juga mampu memahami proses dalam menentukan rumus volume prisma. Dan itu dapat menghitung volume prisma. Adik-adik juga mampu memahami proses dalam menentukan rumus volume limas dan dapat menghitung volume limas. Adik-adik, pasti pernah kan kalian melihat contoh bangun ruang sedatar dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh bangun ruang sedatar. Contohnya nih ya, Kak Alfa sebutkan ya. Ada bak mandi, penghapus, kardus, dan masih banyak lagi. Jika kalian amati bagaimana bentuk contoh-contoh tersebut, apakah termasuk bangun ruang sedatar? Dan bagaimana cara kita menghitung volume benda tersebut? Mari kita belajar tentang volume bangun ruang sedatar. Oke, di sini ada sebuah dadu. Bisa adik-adik amati bagaimanakah bentuk dadu tersebut? Apakah termasuk kubus? Bisa kalian amati kubus tersebut. Ada berapakah sisi dari bangun ruang kubus? Kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang terdiri dari beberapa persegi. Ada berapa perseginya di sini? Ya, memiliki 6 buah persegi. Jadi, kubus memiliki 6 sisi, yaitu depan belakang, kiri kanan, atas bawah. Semuanya adalah persegi yang sama panjangnya. Oke, sebagai awalan, mari kita belajar tentang satuan. Lihatlah gambar di samping. Di sini ada kubus satuan. Kubus satuan yaitu kubus yang memiliki rusuknya satu satuan. Di bawahnya ada balok berukuran 4 x 3 x 2 satuan yang dimasukkan ke dalam kubus berukuran satu satuan. Jadi, ada berapakah kubus satuan yang dibutuhkan untuk mengisi balok hingga penuh? Dan ada berapa banyak kubus satuan yang memenuhi hingga volume balok tersebut? Perhatikan tabel berikut. Terdapat 2 buah kubus. Yang pertama tersusun dari 8 kubus satuan yang setiap sisinya memiliki 2 kubus satuan. Dan kubus yang kedua memiliki 27 kubus satuan yang setiap sisinya 3 kubus satuan. Dilihat dari gambar tersebut, dapat dikatakan banyak satuan yang membentuk kubus merupakan volume. Ingat,
bahwa kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang sisinya sama. Dengan perbandingan tersebut, dapat diambil pola untuk menentukan volume kubus. Jadi, rumus volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3 dengan satuannya kubik. Dalam menentukan pola volume balok sama seperti menentukan pola untuk kubus. Perhatikan pola kubus satuan penyusunnya pada tabel. Balok yang pertama memiliki 4 panjang satuan kubus, lebar 1 satuan kubus, dan tingginya 2 satuan kubus. Secara keseluruhan terdapat 8 satuan kubus. Jadi, dapat disimpulkan pola untuk menentukan rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi dengan satuannya kubik. Mari kita terapkan rumus yang sudah dipelajari ke dalam contoh soal. Sebuah kotak terbuat dari karton berbentuk kubus memiliki panjangnya 5 cm. Tentukan volume kotak tersebut. Ayo mari kita selesaikan bersama. Ingat, rumus volume kubus adalah sisi pangkat 3. Kemudian masukkan nilai panjang setiap rusuknya yang disebut sisi itu 5 cm. Jadi volume sama dengan 5 cm dipangkat 3. Dengan demikian volume yang tersebut yaitu 125 cm kubik. Oke adik-adik, berikut contoh soal bagian balok, tetapi tipe soalnya agak sedikit berbeda ya. Mari kita kerjakan sama-sama. Sebuah kardus berbentuk balok volume 140 cm kubik. Jika panjang kardus 7 cm dan tingginya kardus 5 cm, tentukan lebar kardus tersebut. Mari kita selesaikan bersama. Ingat kembali volume rumus balok yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian masukkanlah angka yang sudah diketahui seperti kubus memiliki volume 140 cm kubik, panjangnya 7 cm dan tingginya 5 cm. Jadi 140 cm kubik sama dengan 7 cm dikali lebarnya dan dikali tingginya yaitu 5 cm, menghasilkan lebarnya sama dengan 140 cm kubik dibagi 7 cm dikali 5 cm menjadi 140 cm kubik dibagi 35 cm, hasilnya yaitu 4 cm. Jadi lebar kardus tersebut adalah 4 cm. Nah, adik-adik dapat mengamati tabel. Di situ ada balok yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kenapa volume prisma sama dengan volume balok? Balok yang dibagi menjadi 2, prisma segitiga sisi tegak, sehingga jumlah volume 2 prisma segitiga sisi tegak itu sama dengan volume balok. Perhatikan tabel. Terdapat informasi bila volume didapat dari mengalihkan luas alas prisma dengan tinggi prisma. Luas alas prisma tergantung dari bentuk apa prisma yang akan dihitung volumenya. Contohnya seperti prisma segitiga. Luas alas diperoleh dari luas 3 itu sendiri, yaitu setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Begitu juga bila mana untuk menentukan volume prisma dari prisma segi 4, segi 6, dan seterusnya. Jadi untuk rumus umum volume prisma yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Oke, di sini ada soal untuk memahami cara mengerjakan volume prisma. Sebuah tenda memiliki ukuran seperti pada gambar di atas. Tentukan volume tenda tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa A sama dengan 2 meter. Itu menunjukkan, A-nya itu menunjukkan alas dari segitiga tersebut. B-nya sama dengan 2,5 meter, menunjukkan tinggi segitiga, dan T sama dengan 3 meter.
yaitu tinggi prisma. Solusi untuk menemukan volume tenda tersebut yang pertama dengan mencari luas alas tenda yang merupakan luas segitiga. Maka luas alas sama dengan setengah dikali 2 meter dikali 2,5 meter. Luas alasnya yaitu 2,5 meter persegi. Setelah itu baru kita cari volume prisma. Nah, dengan volume sama dengan luas alas dikali tinggi, volume sama dengan 2,5 meter persegi dikali 3 meter menghasilkan 7,5 meter kubik. Jadi volume prisma atau volume tenda tersebut adalah 7,5 meter kubik. Nah, adik-adik, dapat kalian amati gambar tersebut. Di situ terdapat kubus yang keempat diagonal ruangnya saling berpotongan pada satu titik. Menurut kalian, terbentuk bangun apakah antar sisi dengan perpotongan diagonal ruang kubus? Bangun yang terbentuk adalah limas yang terdiri atas 6 buah limas yang berukuran sama. Masing-masingnya beralaskan sisi kubus dan tinggi masing-masing limas sama dengan setengah rusuk kubus. Satu limas yang terbentuk yaitu TABCD dikarenakan luas masing-masing limas sama dengan limas yang terbentuk ada 6 buah, maka volume 6 buah limas tersebut sama dengan volume kubus, atau volume limas sama dengan 1/6-nya volume kubus. Kemudian bagaimana ya caranya untuk mengetahui prosedur memperoleh volume limas yang bermula dari volume kubus? Cobalah kalian perhatikan, terdapat kubus dengan semua sisinya berukuran 20 cm, menghasilkan volume kubus 8000 cm kubik. Untuk limas TABCD, volumenya yaitu 1/6 volume kubus. Cara untuk menentukan rumus dapat dilihat dari membandingkan bahwa 1/6 dari 8000 sama dengan 1/3 dari 4000. Nah, luas alas limas yaitu 400 cm persegi dan tingginya yaitu setengah dari tinggi kubus atau 10 cm. Jika dikalikan menghasilkan 4000 cm kubik. Jadi untuk menghasilkan volume limas dikalikan dengan 1/3, sehingga rumus volume limas didapat 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Salah satu limas TABC alas dan salah satu sisi tegaknya berbentuk segitiga siku-siku seperti pada gambar. Jika panjang BC sama dengan BT, tentukan volume limas tersebut. Oke, di sini diketahui bila panjang BC dan BT sama, maka penyelesaiannya rumus volume limas yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tingginya. Nah, di sini luas alasnya adalah segitiga siku-siku, maka didapat volume sama dengan 1/3 dikali segitiga ABC dikali tinggi. V sama dengan 1/3 dikali setengah dikali AB dikali AC dikali tingginya, maka didapat 1/3 dikali setengah dikali 6 dikali 8 dikali 8. V nya volume limasnya didapat 64 cm kubik. Alhamdulillah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar mengenai volume bangun ruang sedatar. Kakak harap kalian masih semangat ya. Menarik dan seru bukan belajar sambil mendengarkan penjelasan melalui video seperti ini? Mari kita ingat lagi seperti apa rumus-rumus yang telah kita pelajari. Yang pertama ada volume kubus, yaitu volume sama dengan sisi pangkat 3. Volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi. Dan
yang terakhir yaitu volume 5. Ada 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, itu tadi materi pembelajaran kali ini mengenai volume bangun ruang sedatar. Kakak harap adik-adik dapat memahaminya ya. Jika belum, silahkan diputar ulang videonya. Sekian penjelasan dari kakak. Semangat terus belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini